Alina kini sedang berdua saja di rumah sebesar ini bersama Hazel. Maksudnya ada Bisusi dan Rani juga para ART lainnya. Namun seperti ibu dan bapak Alina juga, mama dan papa Gendra semua sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Alina sedang mengawasi Hazel yang bermain di karpet bulu tersebut, dan Hazel terlihat senang dengan mainan baru yang dibelikan oleh mama dan papa Gendra. Dia sangat anteng dengan mainannya. Alina menyalakan televisinya untuk mengusir rasa bosannya sambil mengelus perut buncitnya yang memasuki usia ketiga bulan. Alina memicit remote televisi tersebut. Isabella Anindya atau yang kerap disapa Sabel adalah aktris pendatang baru yang akhir-akhir ini wajahnya sering menghiasi layar televisi. Suaranya yang khas dan wajahnya yang cantik mampu membuat semua para pria bertekuk lutut dan mengagumi tanpa henti Isabella. Kabar terbaru dari Sabel adalah rumor kencan dirinya dengan seorang CEO dan pengusaha yang sudah memiliki istri bernama Gendra Kenziano. Tentu tidak asing. Sabel berkata bahwa dia benar sedang dekat dengan seorang pria dan akan menjalankan hubungan yang serius. Namun jika itu benar, sang pengusaha Gendra, lantas bagaimana dengan istri dari Gendra? Diketahui Gendra menikah pada 2 bulan yang lalu dengan seorang wanita asli Jogja dan pernikahannya diadakan secara tertutup. Juga selama ini Gendra menyembunyikan identitas dari istrinya. Apakah Sabel menjadi duri di antara pernikahan Gendra dengan sang istri, atau apakah Gendra sudah tidak memiliki hubungan dengan wanita yang kemarin digadang-gadang kemarin menjadi istri seorang Gendra Kenziano? Saksikan berita selengkapnya. Alina terdiam melihat berita apa yang ditampilkan di televisi tersebut. Dia segera membuka akun sosial medianya dan menemukan bahwa sudah banyak orang yang tahu jika dia istri Gendra, dan sudah banyak komentar negatif dan membela Isabella juga mendukung Gendra dengan Isabella. Alina hanya berdeci. Sebagian besar yang memberikan komentar kebencian kepada Alina adalah akun fake. Namun tentu saja Alina tidak sedih. Ia ngapain sedih? Dia punya bakat, dia punya banyak duit. Gendra juga selalu dandengannya. Jadi wanita siapa tadi? Isabel, siapa dia? Wanita sok kecantikan yang ngaku-ngaku jadi pacar suaminya. Netizen juga enak aja nyumpahin Alina. Ya, Alina inilah, itulah. Belum tahu dia siapa Alina. Mereka pikir Alina akan down begitu saja dengan semua komentar negatif tersebut. Cih, Alina bukan tipe yang seperti itu. Screenshot, sewa pengacara, somasi, penjara, babai. Alina terkekeh kecil melihat banyaknya profil orang yang dia screenshot untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Pasalnya apa yang mereka lakukan itu sudah sangat keterlaluan dan malah mendukung pelakor. Secara cantikan juga dia. Mereka hanya tergiring opini seseorang tanpa mau melihat Alina terlebih dahulu. Sayang, ucap Gendra lembut. Alina berbalik menatap ke arah Gendra dengan tatapan datarnya. Tangannya dia lipatkan di dadanya. Di depannya Gendra sudah menelan salivanya dengan susah payah. Dia sudah tahu dan mendengar mengenai masalah yang ditimbulkan oleh wanita tidak tahu diri itu, dan tanpa basa-basi Gendra menyuruh David untuk memberikan peringatan kepada media cetak maupun offline dan televisi yang menyiarkan berita hoak tersebut. Susi, panggil Alina. Iya non, bawa Hazel dulu ke belakang. Susi segera membawa Hazel dan menggendong Hazel untuk bermain di taman belakang yang banyak ditumbuhi oleh tanaman stroberi yang sedang berbuah lebat itu. Hazel menyukainya. Setelah Hazel dibawa oleh Susi ke belakang, kini giliran bapak Hazel yang akan kena semprot dari sang nyonya. Siapa Isabel? Tanya Alina galak. Sayang, duduk dulu yuk. Alina menggelengkan kepalanya. Aku nanyanya Isabel, kenapa kamu malah jawab yang lain? Kamu mau khianatin aku? Tanya Alina dengan galak. Gendra lagi-lagi
menelan salivanya gugup ketika melihat tatapan Alina yang sangat tajam ke arahnya. Dia teman aku waktu sekolah di Australia sayang. Dia juga memang suka sama aku, tapi aku gak suka dia. Singkatnya, buat acara kantor itu tanpa sepengetahuan aku. Anak-anak pada undang dia buat jadi pengisi acara di kantor aku, tapi aku udah batalin semuanya. Dan waktu tahu ada gosip itu, aku langsung nyuruh David buat take down semua berita mengenai aku dan dirinya. Aku juga nyuruh David buat kasih peringatan sama dia. Jelas Kendra. Setelah mendengar penjelasan Kendra, Alina mendudukkan dirinya di sofa, disusul dengan Kendra di sampingnya. Kamu percaya kan sama aku? Tanya Kendra. Alina mengangguk. Dia benar-benar percaya pada Kendra. Lagi pula, dia juga sering menyuruh David untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi pada Kendra di kantor kepadanya. Istilahnya, David jadi mata-matanya. Syukurlah sayang kalau kamu percaya sama aku. Aku seneng banget sayang. Tapi aku kesel banyak banget komentar kebencian ke akun sosial media aku. Aku juga nggak tahu kenapa mereka tahu akun sosial media aku. Sebagian besar juga bilang kalau aku jelek dan gak pantas sama kamu. Padahal mereka belum lihat muka aku. Mereka juga malah lebih dukung pelakor. Lebih parahnya nih, kamu lihat sendiri di ponsel aku. Aku udah screenshot semua komentar yang bikin aku sakit hati. Kendra mengambil ponsel istrinya dan mengeraskan rahangnya ketika dia melihat komentar yang sangat amat jahat kepada istrinya. Kan udah mau cerai kan? Syukur deh. CO emang cocoknya sama yang cantik dan kaya lagi, bukan yang buluk, jelek, dekil, dan dari kalangan jelata. Katanya dia lagi hamil. Semoga keguguran deh. Beban sang CO sebentar lagi akan terampas deh. Cepet mati ya. Asik, sang CO udah mulai sadar dari pelet cewek jelek itu. Sayang, are you okay, Alina? Yang ditanya seperti itu oleh Kendra tentu saja sedih dan kemudian menangis histeris dalam pelukan Kendra. Kendra menenangkan dengan lembut istrinya dan berusaha meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Kita kasih pelajaran sama Sabel ya, tanya Kendra. Bawa dia ke sini mas, aku mau bicara sama dia juga. Aku mau kasih sedikit permainan untuk dia, ucap Alina masih sambil menangis sesenggukan. Besok ya, besok aku panggil dan bawa dia ke rumah, dan setelah semuanya selesai, aku akan memperkenalkan kamu di hadapan publik sebagai istri sah dan satu-satunya milikku. Alina tersenyum dalam pelukan Kendra seraya tersenyum. Iya sayang, ada aja yang gak suka sama kamu. Ada aja yang gak suka sama hubungan aku sama kamu. Kendra tidak menjawab. Sebentar sayang, aku telepon pengacara keluarga aku dulu. Kendra terlihat membuka ponselnya dan mengetikkan sesuatu pada ponselnya dan selanjutnya menelpon pengacara ternama yang masih termasuk dalam saudara sepupu dirinya. Bang butuh bantuan, kirim somasi buat para netizen yang akun sosial medianya nanti gue kirimin. Kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Oke, makasih bang. Setelah berbicara dengan telepon, Kendra menutup teleponnya dan tersenyum ke arah Alina. Kita lalui sama-sama ya sayang, saling percaya satu sama lainnya dan yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja ya sayang. Iya mas, CO suamiku. Udah jangan bahas itu dulu, itu bisa bikin kamu lelah nantinya, itu biar aku yang tangani. Mending tugas kamu sekarang manjain Jundra, dia pingin dimanja sayang. Elah, apapun masalahnya solusinya adalah mengurut dan memanjakan Jundra. Pagi ini David baru saja diberi kabar oleh anak buahnya jika Sabel membuat ulah kembali. Wanita itu dengan tidak tahu diri dan malunya menyuruh seseorang untuk menyebarkan foto dirinya dan Kendra yang sedang berada dalam satu ranjang. Namun tentu bukan itu yang menjadi masalah. Namun jelas-jelas foto itu adalah foto editan. Namun publik percaya. Dan kini, rame-rame para wartawan meminta penjelasan mengenai foto itu di kantor Kendra. Kendra sendiri belum sampai di kantornya, mungkin lelaki itu juga belum tahu. Biar David beritahukan beritanya kepada Kendra sekarang. Kak David,
berbalik ketika ada yang memanggil dirinya dari arah belakang dan ternyata itu adalah Baby. Kenapa lagi dia ada di sini? Apa yang diinginkan wanita itu sebenarnya? Apa? Lu nggak lihat gue sibuk? Ngapain lu di kantor ini, ha? Tanya David galak. Baby menunduk mendengar nada keras yang keluar dari mulut David. Enggak kak, aku mau nyapa doang. Aku juga sekarang kerja di sini, ucap Baby dengan nada lirih. David tentu saja terkejut dan menatap tajam ke arah Baby. Mengapa pihak HRD tidak ada konfirmasi kepada dirinya menerima karyawan baru di perusahaan ini? Biasanya akan ada laporan-laporan karyawan baru kepada David dan untuk selanjutnya diberikan kepada Gendra. Mengapa ini tidak ada laporan? Kamu sini, panggil David keras ke arah salah satu anak HRD. Panggil bos kamu ke ruangan saya, sekaligus dengan wanita ini, kata David. Orang yang dipanggil tadi pun mengangguk. Selanjutnya, David pergi berlalu dari hadapan kedua orang itu untuk menuju ke ruangannya. David memang disegani juga di perusahaan. Alasannya karena jika ada hal yang tak bisa atau bos berhalangan hadir, semua rapat akan digantikan olehnya. Orang yang tadi dipanggil David pun menghela nafasnya takut dan kemudian membawa Baby juga memberitahukan kepada bosnya bahwa sekretaris CO ingin bertemu. Baby hanya diam dan menunduk. Dia tidak tahu harus berbicara seperti apa. Dia hanya bisa menghela nafasnya lagi dan lagi karena dia takut dengan David. Entah dari mana rasa takut itu berasal. Yang jelas, Baby kali ini sangat takut kepada David. Kamu ada masalah dengan Pak David? Tanya Rendra, sang HRD yang kali ini sedang bersama-sama dirinya untuk ke ruangan David. Baby mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Enggak pak, saya juga merasa baru mengenalnya, ucap Baby berbohong. Rendra menganggukkan kepalanya. Terus kenapa Pak David sampai marah begitu ya? It's okay lah, mungkin dia sedang lelah karena banyaknya masalah di kantor dan masalah pekerjaan. Selanjutnya, hanya ada keheningan dan rasa takut yang berasal dari Baby. Keheningan itu terus-menerus sampai Baby dan Rendra sampai di ruangan David. Setelah David menyuruh mereka masuk, Baby dan Rendra pun memasuki ruangan David dan duduk di depan David yang sedang berada di ruang kerjanya. Rendra, apakah kamu kali ini sudah lupa untuk memberikan daftar karyawan yang akan kamu rekrut? Tanya David to the point. Sudah pak, kemarin kan memang saya sudah memberikannya kepada bapak, ucap Rendra. Saya tidak melihat nama dia di kertas itu, Rendra. Iya pak, saya tidak memasukkan nama Baby. Ya karena memang suruhan dari Pak Gendra. Pak Gendra sendiri yang memasukkan Baby ke sini dan Pak Gendra juga yang memilihkan divisi marketing untuk Baby pak. Jadi saya rasa tidak perlu memasukkan nama Baby di laporan itu karena Pak Gendra pun sudah tahu, jelas Rendra. David memijit pelipisnya. Mengapa Gendra tidak ada konfirmasi kepadanya? Dia jadi sedikit malu. Dan mengapa Baby bisa ada di sini, ada di kantor ini, dan yang lebih parahnya bekerja di sini? Akan David tanyakan kepada Gendra nanti. Menyebalkan, kalian boleh pergi dari sini. Di sisi lain, Gendra dan Alina sedang menonton berita yang memperlihatkan berita mengenai Sabel yang membuat masalah. Apa sih yang dia mau mas? Muak banget aku lihatnya. Aku nggak tahu sayang. Lagi pula dia bilang foto kemarin aja aku sama kamu di Bali. Kapan aku ke Bali coba? Udah kelihatan banget juga itu mukanya editan, jelas David. Ya udah cepet suruh dia kesini mas, ucap Alina kesal. Memang ulat keket itu tidak tahu malu sama sekali. Artis tapi harga dirinya sangat rendah sampai dengan terang-terangan menyuruh seseorang untuk membagikan foto yang sensitif itu. Mereka lagi di jalan sayang. David sudah membawanya. Itu memang saya dan pacar saya Mbak Mas. Tapi saya tidak tahu jika foto itu bisa tersebar dan saya juga di sini mau mengkonfirmasi bahwa lelaki yang tak lain adalah kekasih saya adalah benar Gendra Kenziano. Alina semakin meradang mendengar konfirmasi yang dikatakan oleh si wanita picik itu. Tak lama terdengar deru mobil yang membawa Sabel
dan ada mobil David di belakangnya, juga beberapa mobil milik bodyguard Gendra. Tak lama, datanglah David beserta 5 bodyguard Gendra sambil menyeret Sabel yang masih memakai baju tidur itu. "Lepasin gue, Gendra, apaan lo?" David mendorong Sabel untuk duduk di depan Gendra dan Alina yang mengangkat satu kakinya dan menatap Sabel dengan tatapan remehnya. "Perketat keamanan di luar dan undang para wartawan, aku akan mengkonfirmasi semuanya," ucap Gendra dingin. "Siap, gue pergi dulu." David segera pergi meninggalkan Gendra dan Alina dengan disusul oleh 3 orang bodyguardnya, dan 2 orang bodyguard itu akan mengawasi Sabel. Takut-takut dia berbuat nekat. "Jadi ini yang namanya Sabel?" tanya Alina sambil memperhatikan Sabel dari atas hingga bawah. Sabel melihat Alina dengan sinis dan pandangannya kini beralih pada Gendra. "Kamu sudah tahu kan jika aku akan melakukan hal nekat?" tanya Sabel sambil tersenyum menggoda ke arah Gendra. Alina yang melihatnya sangat muak dan rasanya dia ingin menjambak rambut wanita yang membuat keributan akhir-akhir ini. "Oh, jijik sekali melihat mukamu yang seperti itu. Sayangnya urusan kamu bukan dengan suamiku, melainkan dengan aku, Isabella," ucap Alina sambil menekankan kata suami. "Sayangnya juga gue gak ada urusan dengan lu, Alina," ucap Sabel sambil tersenyum sinis. "Dan sayangnya gue juga gak mau ada urusan dengan lu," ucap Gendra yang kini menatap tajam Sabel. Sabel tidak gentar, dia semakin bersemangat untuk menyombongkan apa yang dia punya dan apa yang dia ingin saat ini. "Aduh, tapi kasihan banget sih dibully sama netizen, dan netizen malah milih gue sama Gendra, bukan sama lu. Bukti juga udah kuat kan, bukti diranjang, bukti editan maksud lo." "Cih, jangan kira gue nggak tahu ya Sabel, itu wajah suami gue lu edit, dan lu bilang malam kemarin foto itu diambil. Masih waras kah? Malam kemarin suami gue ada stay 24 jam sama gue, asal lu tahu. Itu pembelaan lu kan?" Diem, mulut lu bau neraka." "Gue belum selesai bicara, Sabel." Isabella Anindya, anak pertama dari 2 bersaudara keturunan Turki Indonesia dan juga memiliki saham perusahaan keluarga yang 50% adalah milik Gen Company. "Apakah harus gue cabut saham itu dari perusahaan keluarga lo? Secara para investor nanti akan ikut mencabut investasinya dan saham murni milik keluarga lo hanya 15%. Apakah itu cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan 700 karyawan?" Sabel terlihat mengeraskan rahangnya dan menatap Alina dengan tatapan yang tajam dan marah. "Gendra yang berhak." "Iya, gue yang berhak. Dan sepertinya lu mau mempercepat kebangkrutan keluarga lu, begitu Sabel?" tanya Gendra. "Jangan libatkan keluarga gue." "Lalu apa yang harus gue lakukan, Sabel? Apakah lu mau menanggung semuanya? Rahasia lu boleh gue bongkar?" tanya Alina dengan senyum sinis. "Lu nggak tahu apa-apa tentang gue, simpenan pejabat yang setiap hari bolak-balik check-in, yang setiap minggu ke Bali buat berlibur dan foto asli itu. Memang lu dan pejabat itu, termasuk lu yang berulang kali melakukan aborsi, dan lu yang sering mengirim cat kotor ke mertua gue, menggoda mertua gue dengan iming-iming. Lu yang nggak udah perawan. Apa yang gue nggak tahu, Sabel sayang? Sialan."